Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jualika Amina. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber saya mengenai peran guru sebagai pendidik di era digital. Sebelumnya saya akan tanya kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah, kabar saya baik. Waalaikumsalam, alhamdulillah kabarnya baik. Menurut saya, sumber daya yang paling mendukung adanya pembelajaran di abad 21 ini adalah sumber daya manusia. Sumber daya SDM itu sendiri terdiri dari guru, orang tua, serta peserta didik. Nah, ketiganya berkolaborasi, saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, sebagai guru juga harus mengupgrade diri dalam hal penggunaan dan pemanfaatan media pembelajaran yang disampaikan di sekolah. Medianya berupa pemanfaatan teknologi yang saat ini seperti itu. Sumber daya yang mendukung di pembelajaran abad ke-1 menurut saya semuanya penting ya. Tapi yang paling penting itu sumber daya manusia seperti siswa atau peserta didik, orang tua, guru, serta tenaga kependidikan, tokoh masyarakat, dan semua yang mendukung itu merupakan sumber daya yang paling penting di abad ke-21 ini. Di era digital saat ini adalah guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran yang efektif dan media pembelajaran yang kreatif agar dalam pembelajaran di dalam kelas siswanya tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, karena kurikulum yang dipakai saat ini adalah kurikulum merdeka yang lebih ke student center yang membuat siswa lebih aktif di dalam kelas. Nah, di mana siswanya juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi saat ini, sehingga peserta didiknya pun juga lebih cepat untuk mendapatkan informasi dan lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai pendidikan saat ini. Peran guru dan peserta didik di era digital ya, menghadapi era digital serba dimudahkan, maka kita bisa memanfaatkan era digital ini untuk kepentingan pembelajaran. Jadi guru bisa memanfaatkan berbagai macam teknologi di era digital ini untuk menunjang proses pembelajaran sehingga peserta didik lebih bisa dan lebih mampu untuk memahami pembelajaran dengan lebih mudah karena bisa melihat dengan nyata. Kemudian peserta didik juga lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Namun ada yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan informasi tersebut. Tentu perlu bimbingan dari orang tua, tak lupa juga guru, agar informasi yang diperoleh oleh siswa itu benar-benar baik dan berguna untuk kepentingan pembelajaran. Strategi yang bisa digunakan di era globalisasi ini tentu saja banyak sekali ya. Contohnya seperti memanfaatkan Google Meet, Zoom di saat kemarin ada corona. Media teknologi yang saya pergunakan dalam pembelajaran di kelas, salah satunya adalah media proyektor yang saya gunakan untuk media penyampaian materi pembelajaran. Kemudian saya juga menggunakan media Canva. Dalam hal ini Canva saya pergunakan ketika siswa dalam pembuatan poster. Kemudian saat ini juga saya masih belajar dalam tahap pembuatan media RPR melalui media assembler Edu, dan juga pemanfaatan media kuisis Word dan Google Form juga.
dipersiapkan untuk kemajuan teknologi di abad 21 ini sebagai pendidik adalah kemauan kita untuk terus belajar, terus mengupgrade diri dan menyesuaikan diri dalam perkembangan kemajuan teknologi ini dengan belajar dan mengupgrade diri dengan mengikuti berbagai pelatihan, webinar, seminar, serta memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dan juga mulai mencoba mempraktikkan dan menerapkan di dalam kelas dengan pembelajaran yang menyenangkan, yang pembelajaran yang lebih terpusat kepada siswa. Hal yang perlu disiapkan untuk menghadapi kemajuan teknologi ya, hal yang perlu disiapkan untuk menghadapi kemajuan teknologi. Pertama, kita tentu saja harus selalu update ya, karena semuanya itu semakin berkembang sekarang. Jadi guru juga perlu mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau dulu guru itu hanya menggunakan buku, kalau sekarang kita bisa menggunakan proyektor, kita bisa memanfaatkan Canva, kita bisa memanfaatkan YouTube, Google Meet, Zoom, Google Drive dan sebagainya untuk menunjang proses pembelajaran. Untuk itu yang perlu disiapkan yaitu satu, guru harus tetap update, harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman itu tanpa menilai dulu apakah itu cocok untuk peserta didik kita ataukah tidak. Jadi selain guru perlu mengikuti perkembangan zaman, guru juga perlu menilai dulu apakah itu bisa diterapkan di peserta didik kita ataukah tidak bisa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, guru juga perlu untuk memilih dan memilah mana yang cocok untuk pembelajaran yang satu dan yang lainnya, karena tidak semua misalnya kok YouTube misalnya ya, tidak bisa kita menggunakan YouTube untuk semua pembelajaran. Jadi kita guru harus bisa memilih dan memilah mana yang cocok untuk pembelajaran satu dan yang lainnya.